Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Dwi Pratiwi, mahasiswi semester 4 Universitas Wadai Gunung Jati, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Knowledge Management Culture in Organization atau Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Muljono 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Di sini ada beberapa sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan informasi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencakup 5 hal. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan, seperti menentukan sasaran, merencanakan, merangkit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Nirana 2005 berpendapat, anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program dari budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni, berbasiskan pengetahuan. Nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tertentu. Sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan diri pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk basic knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang terpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Banyak knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Unsur yang pertama yaitu peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Unsur yang kedua yaitu budaya perusahaan yang memiliki iklim kepercayaan dan keterbukaan.
Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Tobing 2007. Gambar kerangka knowledge sharing. Di sini ada fasilitator dan sharing champions. Bentuk sharing champions disediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Lalu ada peserta. Stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain dengan memberi reward kepada peserta. Selanjutnya di sini ada kontributor. Menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Selanjutnya ada media. Sediakan media bervariasi yang sesuai dengan latar belakang peserta. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Di sini terdapat gambar komponen nilai-nilai inti. Di antaranya ada leadership atau kepemimpinan, sense of direction atau rasa arah, climate atau iklim, positive teamwork, kerja tim yang positif, value-add system atau sistem nilai tambah, enabling structure atau struktur yang memungkinkan, appropriate competence, kompetensi yang sesuai, dan develop individual atau individu yang berkembang. Demikian pemaparan materi mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Terima kasih kepada teman-teman semua, and see you on the next video.